teman-teman, hari ini saya akan memprediksi tentang nasihat untuk Nikita Mirzani dalam menghadapi Loli. Loli ini usianya masih berapa ya? 16 ya kabar-kabarnya. Masih di bawah tanggung jawab orang tua. Jadi kalau ada apa-apa tetap orang tua yang akan bertanggung jawab. Karena masih di bawah umur. Dan tentunya ini bisa diartikan Nikita tidak bisa lepas tangan begitu saja terkait pada anaknya. Walaupun dalam sebuah penayangan dia bilang, saya sudah tidak bertanggung jawab lagi kepada Loli. Itu lisannya yang berkata. Tapi secara hukum dia masih berhak atas tanggung jawab anaknya. Jika anaknya sampai melakukan sebuah kesalahan, tanggung jawab orang tuanya juga hal itu. Nah, tentunya nggak bisa dilepaskan Nikita Mirzani dan Loli ini karena masih di bawah umur si Lolinya. Makanya di sini ingin saya prediksi nasihat semesta buat Nikita Mirzani dalam menghadapi Loli, dalam menghadapi anak di masa transisi ini. Anak di masa transisi masih mencari jati dirinya, mencari hal-hal baru, rasa penasarannya terkait dunia baru begitu besar, ingin mencoba ini, ingin begitu, dan daya fantasinya, impiannya juga melambung tinggi. Dia belum menyadari bahwa hidup ini keras, tidak seperti yang dibayangkan. Makanya di sini ingin saya prediksi nasihat semesta untuk Nikita Mirzani dalam menyelesaikan masalahnya dengan Loli. Nasihatnya seperti apakah? Langsung saya ambil 5 kartu ya, nasihat semesta buat Nikita Mirzani. Ada simbol rilis, melepaskan, ikhlas, tapi ada simbol the world, sebuah akhir yang indah. Simbol Nikita Mirzani, seorang ratu bawa tongkat, seorang raja bawa koin, seorang raja bawa cangkir. Wow, rajanya keluar 2, ratunya keluar 1. Nasihatnya seperti ini, rilis. Kamu boleh saja melepaskan anakmu, boleh saja, karena mungkin kamu merasa sudah tidak mampu untuk membimbingnya. Tapi kamu harus ingat loh ya, bagaimanapun anak ini merupakan tanggung jawabmu, tidak bisa lepas begitu saja. Mungkin kamu bisa melepaskan karena kamu merasa sudah nggak mampu lagi mendidiknya, sudah nggak mampu lagi mengawasinya. Tapi akhiri semuanya itu dengan indah. Ada simbol the world, mengakhiri sebuah pekerjaan atau mengakhiri sebuah tanggung jawab dengan baik. Di sini diartikan bahwa ternyata menurut semesta tanggung jawab Nikita Mirzani pada anaknya belum selesai. Kenapa? Karena di sini ada 3 kartu. Simbol dari Nikita Mirzani keluar. Ratu bawa tongkat. Seorang ratu yang memiliki kemampuan, memiliki ketegasan, memiliki tanggung jawab yang disimbolkan tongkat ini, sebuah tanggung jawab, sebuah amanat yang udah diberikan Tuhan kepadamu. Nah, amanat ini juga harus kamu kamu pikul, kamu selesaikan saat ini, tidak bisa lepas tangan begitu saja. Dan seorang ratu bawa tongkat ini, seorang perempuan yang menggambarkan ada ketegasan di sini, walaupun sebenarnya hati kecilnya sangat sedih. Dia rela berkorban demi anaknya. Sebenarnya seperti itu. Akan tetapi di sini, ada simbol raja koin. Nikita Mirzani seorang perempuan, tapi kenapa yang keluar raja koin? Ini berarti ada sisi maskulin yang dimiliki Nikita Mirzani.
lebih dominan maskulinnya ketimbang feminimnya. Di sini Nikita Mirzani berorientasi kepada koin, kepada uang, bahwa dia sudah mencukupi anak-anaknya, bahwa dia sudah berusaha menyekolahkan yang terbaik, bahwa dia sudah memberikan fasilitas yang terbaik dan lain sebagainya. Pikirannya seperti itu. Padahal tidak semuanya bisa diselesaikan dengan materi. Kadang-kadang si anak ini perlu adanya sentuhan kasih sayang seorang ibu kepadanya. Bisa curhat dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus bisa menyadari juga ya, karena Nikita Mirzani ini single parent. Dia harus menghidupi anak-anaknya. Dia harus bisa mencukupi kondisi mereka berdua, kondisi dengan anak-anaknya. Dan tentunya banyak masalah yang dia pikul. Mungkinkah itu sehingga dia selalu ingin cepat selesai masalah? Kalau ada pembicaraan lebih ke emosinya karena banyak sekali pikirannya dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Sebenarnya dari garis wajah Nikita Mirzani ini sudah kebaca. Nikita Mirzani ini orangnya tegas sekali. Apalagi kalau disakiti, ketekasannya bisa menjadi luar biasa. Luar biasa tegasnya. Bahkan dalam ketegasan dia kadang kurang berpikir panjang. Kalau dilihat dari raut wajahnya ya, ada gegabah dalam menentukan pilihan, dalam menentukan sikap, dalam menyelesaikan masalah. Cenderung emosinya yang naik dulu daripada pemikiran yang bijaksana. Makanya di sini diingatkan, kamu bisa lepas tangan. Tapi lepas tangan itu kamu harus akhiri semuanya dengan indah. Yang artinya ada saatnya nanti kamu bisa lepas tangan, tapi tidak sekarang. Karena di sini kamu sebagai orang tua, sebagai ibu masih memiliki tongkat, memiliki tanggung jawab terhadap Loli. Gimana baiknya Loli, gimana masa depannya Loli, dan sebagainya. Apa yang kamu katakan sudah tidak bertanggung jawab lagi pada Loli. Itu adalah sebuah keputusan yang tidak bagus menurut nasihat dari semesta. Kemudian materi tidak menjamin si anak ini bisa bahagia. Walaupun semua orang juga materi, juga butuh materi. Tapi anak seusia Loli ini yang masih masa transisi tentunya butuh perhatian lebih. Anak ini butuh diarahkan, tapi gimana caranya mengarahkan biar anak ini merasa rileks, merasa tidak didekekang, merasa tidak didominasi orang tuanya dan lain sebagainya. Tentunya ada cara-cara tersendiri dilihat dari karakter si anak. Kalau kita lihat di tayangan-tayangan di YouTube atau di TikTok atau IG-nya Loli, kalau saya lihat Loli ini dewasa banget loh ya. Dalam tutur katanya juga bisa menenangkan, gak mudah terpancing emosinya, dan dia sangat mandiri kalau di video-video yang beredar. Tapi di prediksi saya kemarin-kemarin ini Loli juga ada halunya. 2 kartu Loli saat saya memprediksi, prediksi yang dulu dan prediksi yang kapan hari itu, kartu halunya keluar. Jadi dia memiliki fantasi yang luar biasa, kemudian fantasi atau halusinasi itu diwujudkan dalam ucapan-ucapannya. Nah, ini yang harus kalian tidak menelan mentah-mentah apa yang dikatain Loli. Harus ada filter, apakah ini benar, apakah ini sekedar halu dan lain sebagainya. Kartu berikutnya juga simbol Raja Cangkir. Yang dominan di sifat dari Nikita Mirzani adalah sisi maskulinnya, teman-teman. Perempuannya cuma satu, yang 2 raja-raja. Dimana dia sebagai kepala keluarga, karena Nikita Mirzani ini single parent, makanya sisi maskulinnya juga keluar di sini.
Kalau tadi raja koin, segala sesuatunya tidak bisa dinilai dengan uang. Kebahagiaan itu tidak semuanya bisa dinilai uang. Walaupun sebenarnya uang itu juga penting, tapi tidak semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Kadang seorang anak itu butuh belayan kasih sayang, butuh tempat curhat yang nyaman, tidak menghadapi tekanan dan tidak didominasi orang tua dalam hidupnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada simbol raja cangkir. Kamu sebagai orang tua, seperti yang saya bilang tadi, harus bisa memberikan perasaan kasih sayang, misalnya dalam sentuhan, dalam ucapan kepada anakmu. Mungkin kamu merasa dengan memberikan fasilitas yang wah pada anakmu terkait koin ini, kamu merasa bahwa itu adalah sebuah tanggung jawab orang tua. Memang masalah fasilitas pendidikan ini merupakan tanggung jawab orang tua. Tapi jangan kesampingkan perasaan sayangmu kepada anakmu yang harus ditunjukkan dengan misalnya ngobrol bareng, curhat bareng sebagai teman, bukan sebagai orang tua, tapi sebagai antar sesama teman sehingga anakmu bisa lapang mencurhatkan. Juga jangan sekali-sekali aib anakmu dipublikasikan, ya. Itu sangat-sangat bisa memancing emosi si anak, karena anak bisa mengudal-ngudal rahasia orang tua di publik seperti yang dilakukan Loli ini. Kita tahu ya, saat Loli vs Nikita Mirzani ini dikarenakan menurut versinya Loli diminta untuk membuat sebuah video yang membicarakan keburukan dari Antonio. Kemudian Loli nggak mau karena dia merasa itu nggak benar, dan disinilah muncul adanya masalah-masalah antara Loli dan Nikita Mirzani yang pada akhirnya semakin memanas dan ujung-ujungnya Nikita Mirzani lepas tangan untuk membiayai sekolah anaknya di London. Dan hingga saat ini sampai masalah ini juga masih belum kelar-kelar. Makanya dinasihati untuk semesta, untuk Nikita Mirzani, tanggung jawabmu pada anakmu belum selesai. Nanti ada masanya, dan itu harus kamu akhiri dengan indah. Tentunya masa-masa saat Loli dewasa nanti. Kalau saat ini Loli masih di bawah umur, sekalipun Loli pembangkang, tapi bagaimanapun itu masih tanggung jawab orang tua. Dan tentunya anak yang demikian sudah memiliki keteguhan hati nggak mau pulang, ya orang tuanya harus stop untuk tidak mengata-ngatain anak. Biarlah anak ini pikirannya tenang dulu. Kalau udah tenang baru orang tua masuk ke dalam, say hello, kemudian berkata-kata yang bisa menenangkan anaknya, membujuk anaknya agar mau pulang dan lain sebagainya. Kalau misalnya sudah nggak mau berhubungan dengan ibunya, bisa dari pihak ketiga yang menjadi penghubung mediasi antara Loli dengan ibunya. Misalnya, ayo pulang, nanti kamu nggak di tempat ibumu, kamu di tempat di sini, sehingga menjaga tidak terjadinya clash dengan ibunya lagi dan lain sebagainya. Banyak sekali cara yang bisa ditempuh jika memang ada kemauan ya teman-teman. Jadi seperti itu nasihat semesta untuk Nikita Mirzani, bahwa Nikita Mirzani ternyata memang sifatnya lebih ke maskulin daripada feminim. Ditambah lagi dia seorang public figure yang single parent, yang harus bisa menyelesaikan semua masalah yang harus dipikulnya, dan itu tidak mudah buat seorang yang single parent. Dan di sini Loli juga harus bisa mengerti apa yang dihadapi ibunya, apalagi kita juga tahu banyak masalah yang dihadapi Nikita Mirzani, tapi ya semuanya itu juga dari efek dari Nikita Mirzani yang kadang-kadang omongannya itu sangat-sangat membuat dia menjadi masalah di kedepan hari ini.